PDI Perjuangan telah mengumumkan bakal calon kepala daerah tahap ketiga siang tadi. Sejumlah nama lama dan nama baru resmi diusung PDIP untuk Pilkada 2024. Kita langsung bergabung sama rekan kami. Ada produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Selamat sore. Nabila, apa yang bisa Anda highlight? Kenapa yang menjadi pertanyaan publik masih belum dijawab? Nama Anies belum jadi diumumkan hari ini? Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali pertanyaan publik yang juga kita nantikan bersama rekomendasi PDI Perjuangan untuk beberapa provinsi, salah satunya Jakarta. Selain Jakarta juga ada Jawa Barat dan juga Jawa Timur yang belum diumumkan secara resmi oleh PDI Perjuangan dalam pengumuman rekomendasi tahap ketiga yang berlangsung siang tadi. Tadi disampaikan langsung oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, kemudian juga hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga memberikan surat rekomendasi terhadap para calon kepala daerah yang resmi diusung oleh PDI Perjuangan. Hingga saat ini Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri juga masih menyampaikan pidatonya begitu. Di antara 6 daerah yang diumumkan siang tadi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini ada dari Provinsi Banten Airin Rahmi dan juga Ade Sumardi, kemudian Provinsi Jawa Tengah Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Andika merupakan mantan Jenderal TNI begitu ya, dan juga Hendra Prihadi merupakan kader PDIP yang juga mantan wali kota Semarang. Kemudian juga ada di Gorontalo atas nama Hamzah Isa dan juga Abdurrahman Bahmid. Dari Provinsi NTT ada Ansi Lema dan juga Jean Natalia. Untuk Kalimantan Utara ada Andi Sulaiman, Andi Pratono, dan juga Sulawesi Utara ada Stephen Octavianus dan juga Alfred Denny. Ada beberapa hal yang menarik dan bisa kita highlight begitu ya dari baik itu penyampaian pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada siang tadi, di mana kita ketahui bersama ada Provinsi Jakarta, kemudian Jawa Barat dan juga Jawa Timur yang belum kunjung diumumkan oleh PDI Perjuangan. Tadi dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung tidak ingin ada siapapun yang mendompleng nama besar PDI Perjuangan untuk pencalonan Pilkada 2024. Meskipun memang tidak dijelaskan secara jelas begitu ya, atau secara langsung siapakah yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP tersebut. Namun tadi berulang kali PDIP juga, maksud kami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri juga pada saat pidato ini menyapa Airin Rahmi yang juga sudah secara resmi diberikan rekomendasi oleh PDIP untuk mengikuti pilkada di Banten, bahwa Airin Rahmi ini harus tegas menggunakan merah hitam selama proses pemilu ataupun pemilihan kepala daerah beberapa waktu ke depan, yang kemudian juga kian menegaskan bagaimanakah status Airin Rahmi yang sebelumnya kita kenal bersama merupakan kader dari Golkar. Namun kita juga sudah ketahui Heranov bahwa Koalisi Indonesia Maju ataupun Kim Plus di Provinsi Banten ini sudah mengusung nama Andra Soni dan juga Dimianti untuk maju di Pilkada Banten. Sementara Airin Rahmi tadi juga hadir menggunakan pakaian warna merah meskipun belum ditegaskan oleh Airin Rahmi mengenai statusnya di PDI Perjuangan. Apakah Airin Rahmi ini sudah resmi bergabung dengan PDI Perjuangan ataupun tidak. Namun yang jelas memang rekomendasi tersebut juga sudah diberikan oleh PDIP. Selain Airin, tadi juga nama populer lainnya yang juga sempat masuk ke bursa untuk Pilgub Jawa Tengah ada nama Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi yang juga sudah ditegaskan diberikan rekomendasi oleh PDI Perjuangan. Artinya Andika Perkasa dan juga Hendi ini akan berhadapan dengan Ahmad Lutfi begitu ya, yang juga sudah diusung oleh Kim Plus. Tentunya dinamika masih terus berjalan, salah satunya juga di PDI Perjuangan. Menyisakan Jakarta, Jawa Barat dan juga Jawa Timur yang masih sama-sama kita nantikan bersama apa rekomendasi yang akan diberikan oleh PDIP. Tapi informasi yang kami dapatkan Heranov pagi tadi sebenarnya Anies Rashid Baswedan ini sudah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri dan juga bertemu dengan Rano Karno. Kami mendapatkan informasi melalui sebuah foto yang menggambarkan bahwa Anies dan juga Rano Karno ini sudah berada di dalam kantor DPP PDIP tadi sebelum Megawati Soekarno Putri tiba sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat begitu ya, bersama juga dengan putranya yang merupakan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo ini. Kemudian juga tampak
ada foto Anies bersama juga dengan Rano Karno, tapi di aula tempat kemudian diumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diberikan rekomendasi oleh PDIP untuk kemudian berlaga di pilkada mendatang, tadi belum tampak ada Anies ataupun Rano Karno. Tapi kalau kita lihat di ruangan tersebut memang tampak sudah ada Basuki Cahayapurnama, tapi tentu ini juga bisa diartikan karena memang Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok juga saat ini merupakan ketua DPP PDI Perjuangan begitu ya. Jadi tidak mengherankan jika Ahok pun memang berada di ruangan yang sama pada saat pengumuman. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memang sempat menyebutkan sejumlah nama yang masuk ke dalam bursa Pilgub Jakarta untuk PDI Perjuangan. Selain nama Anies Rashid Baswedan, juga ada sejumlah nama lainnya seperti Rano Karno, kemudian juga Basuki Cahayapurnama. Dulu bahkan nama Andika Perkasa ini juga masuk ke radar untuk Pilgub Jakarta, meskipun sudah ditegaskan berdasarkan juga pengumuman ataupun rekomendasi yang secara resmi telah diberikan, Andika Perkasa ini akan berlaga di Jawa Tengah dan bukan di Jakarta. Sementara untuk Jakarta sendiri masih sama-sama kita nantikan bersama siapakah yang kemudian akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan yang nantinya akan disampaikan langsung dan diberikan langsung rekomendasinya oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pidatonya berulang kali Megawati menyampaikan jika dia tidak ingin ada siapapun yang kemudian mendompleng PDIP dalam pencalonan pilkada. Ia ingin secara tegas siapapun orang-orang yang kemudian diberikan rekomendasi oleh Partai Banteng ini sudah siap lahir batin begitu ya, tadi disebutkan oleh Megawati Soekarno Putri untuk kemudian sejalan dengan visi misi partai itu sendiri. Tentu kita juga nantikan bersama jika memang tadi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri secara langsung begitu ya sudah menyampaikan bahwa Airin Rahmi telah menjadi bagian dari PDIP. Apakah artinya jika rekomendasi di Jakarta ini juga diberikan kepada Anies Rashid Baswedan, artinya Anies Rashid Baswedan ini juga menjadi bagian dari PDI Perjuangan sebagai kader ataupun lainnya, karena kita ketahui bersama Anies Rashid Baswedan saat ini bukan merupakan kader partai manapun. Kembali ke studio, Heranov. Baik, sudah masuk waktu asar, kita doakan dan kita ucapkan selamat masuk slot asar bagi mereka yang menjalankan di Jakarta. Terima kasih untuk laporan lengkap Anda dan Nabila Putri langsung dari kawasan Jakarta.